Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi yang kedua untuk kuliah gizi pangan. Materinya tetap sama, yaitu terkait dengan pengaruh proses pengolahan terhadap kandungan gizi dari suatu bahan pangan. Dan kali ini masih sama dengan sebelumnya, kita akan membahas sebuah jurnal. Jurnal ini berjudul Improve Functional and Nutritional Properties of Tomato Fruit During Cold Storage. Jadi tomat itu nanti akan ditumbuhkan, kemudian akan dilihat tingkat kematangannya. Setiap tahapan kematangannya itu nanti akan dilihat kandungan gizinya itu seperti apa, dan juga selama masa penyimpanan dingin tentunya. Nah, ini adalah gizi dari tomat. Tomat memang banyak sekali kandungan gizinya. Paling banyak tentu saja air, makanya tomat tuh kalau kita makan tuh sangat rasa segar karena banyak airnya. Kemudian zat gizi lain yang tertinggi yaitu adalah karbohidrat, kemudian ada gula, ada serat, lemaknya sedikit, proteinnya sedikit, namun kandungan vitaminnya sangat tinggi dan juga mineralnya juga cukup, seperti itu. Nah, tomat ini dia mengandung likopen, atau yang itu likopen itu adalah pigmen yang menyebabkan dia warnanya itu menjadi merah. Nah, likopen ini memang dari beberapa penelitian itu melaporkan bahwa likopen ini bisa bersifat sebagai antioksidan, yang tentu saja dia berpengaruh positif terhadap tubuh manusia, yaitu bisa menurunkan resiko penyakit liver, kemudian menurunkan kerusakan oksidatif, kemudian menurunkan resisten insulin, dan lain sebagainya. Nah, namun antioksidan pada tomat itu dapat dipengaruhi oleh gen, kemudian kondisi tumbuhnya, kemudian saat pemanenan, saat penyimpanan, lama penyimpanan, dan tentu saja tingkat kematangan dari tomat itu sendiri. Jadi dari tujuan penelitian ini yaitu menganalisa aktivitas antioksidan pada tingkat kematangan dari tomat yang ditanam pada kondisi greenhouse. Kemudian mengobservasi secara organoleptik dan teksturnya selama proses penyimpanan. Nah, ini adalah tingkat kematangan dari tomat. Tomat itu terbagi menjadi 6 tingkat kematangan. Yang pertama adalah green. Artinya semuanya masih, kalau istilahnya kita sih masih mentah ya. Warnanya itu benar-benar hijau. Kemudian ada breaker. Breaker itu artinya warna pink rednya itu sudah mulai muncul. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada warna-warna kuning itu sudah mulai muncul. Kemudian ada warna turning. Jadi turning itu warna pink atau merahnya itu lebih dari 10%, namun memang tidak lebih dari 30% di dalamnya. Kemudian kalau untuk yang bagian luarnya itu ya tidak lebih dari 30% yang warna pink atau merahnya. Kemudian ada warna pink. Warna pink itu bagian dalamnya sudah lebih dari 30% dia warnanya sudah merah, tapi bagian luarnya atau bagian permukaannya tidak lebih dari 90% warna merahnya. Kemudian light red itu warna merahnya bagian dalam sudah lebih dari 60%, tapi bagian luarnya tidak lebih dari 90%. Kalau red itu berarti semuanya sudah benar-benar merah, atau bagian dalam maupun bagian luarnya sudah 90% dia warnanya merah. Nah, hasil penelitian di sini bisa dilihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahap kematangan. Kemudian analisanya adalah SSC atau soluble solid content atau total padatan terlarut. Kemudian ada titratable acidity, tingkat asam tertitrasi, kemudian perbandingan antara SSC dan TA, kemudian ada gula larut, ada pH, ada berat kering. Nah, ini bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara SSC, TA sama perbandingan SSC, TA untuk semua tingkat kematangan dari tomat. Jadi ya mau tomatnya itu warnanya masih hijau atau warnanya itu merah, nilai untuk ketiganya itu dianggap sama. Jadi meskipun nilainya di sini berbeda,
tapi secara statistik dia dianggap sama. Jadi bisa kita katakan bahwa ketiganya ini nilainya adalah sama. Kemudian untuk soluble sugar atau gula larutnya itu dia akan mengalami peningkatan. Jadi semakin tomatnya matang, maka gula yang larut itu semakin tinggi. Ya, hal ini karena ketika proses pematangan itu memang terbentuk gula-gula, makanya rasanya memang ada rasa sedikit manisnya. pH ada peningkatan pH. Kemudian untuk yang dry matter atau berat keringnya dia akan semakin menurun, semakin matang kadar airnya dia semakin tinggi. Kemudian tomatnya itu berat keringnya dia juga akan semakin turun. Kemudian ini adalah efek psikokemikalnya terhadap lama penyimpanan. Nah, ini bisa dilihat bahwa untuk SSC ini semuanya sama. Ini dianggap sama. Kemudian untuk asamnya ternyata semakin lama disimpan itu asam yang tertitrasi dia semakin menurun. Kemudian perbandingan SSC sama TA dia semakin meningkat. Untuk soluble sugarnya atau gulanya dia akan mayoritasnya dia semakin naik. Gulanya semakin lama disimpan dia akan semakin naik. Namun untuk beberapa tingkat kematangan seperti yang breaker turning ini ternyata pada hari ke-14 dia naik, kemudian dia akan turun. Tapi untuk data-data yang lain, untuk tingkat kematangan yang lain umumnya semakin lama disimpan maka gula yang larut itu akan semakin tinggi. Berarti selama proses penyimpanan itu memang dia terbentuk atau masih ada proses metabolisme. Enzim-enzim itu masih ada sehingga enzim yang bekerja sehingga tetap memproduksi gula. pH-nya semuanya sama, tidak ada yang berbeda nyata. Jadi semakin lama penyimpanan tidak berpengaruh terhadap pH. Kemudian untuk berat keringnya dia semakin turun, nantinya kadar airnya semakin banyak. Untuk firmness-nya itu adalah, maksudnya firmness itu tingkat keteguhan atau bayangkan aja kalau tomatnya itu warnanya masih hijau, itu kan keras ya. Kemudian ketika tomat yang sudah matang atau warnanya merah itu kan dia sangat lunak. Jadi firmness itu melihat kekerasan dari tomat itu. Bisa dilihat kalau angkanya itu tinggi berarti firmness-nya tinggi, ini tinggi di mature grain, penyimpanan hari ke-0 dia tinggi, berarti dia masih teguh, masih keras. Nah, karena nilai firmness-nya itu sudah menurun, artinya dia sudah lunak. Dan ini juga penjelasannya ada di sini. Ini bisa dilihat firmness-nya dia semakin menurun. Untuk semakin lama disimpan dan semakin matang, maka dia semakin lunak. Jadi gambarannya seperti di sini. Ini di sini itu adalah sel yang normal atau yang kondisinya masih mentah. Nah, ketika lama penyimpanan kemudian dia berubah menjadi matang, maka enzim-enzim itu akan membreakdown dari dinding sel, kemudian middle lamella polysaccharide dengan enzim-enzim sehingga dia yang awalnya di sini ada kalsium dan sangat berikatan, ikatannya ini tuh akan lepas. Ini ada PG itu polygalacturonat, ini nama enzim. PG sama PME itu adalah nama-nama enzim. Kemudian dari PG ini yang menyebabkan enzimnya itu enzim yang menyebabkan ikatan kalsium di sini itu lepas. Nah, karena lepas ya enzimnya atau dinding selnya, maksud saya dinding selnya tidak bergandengan tangan lagi. Karena tidak bisa bergandengan, tidak ada ikatan di situ, dia menjadi lunak. Kemudian di sini ada lagi analisa tentang likopen dan total karotenoid. Ini yang putus-putus adalah likopen, yang garisnya lurus adalah total karotenoid. Semakin dia matang maka jumlah dari keduanya ini memang semakin tinggi. Artinya memang selama proses kematangan itu ada proses sintetis dari kedua segisi ini. Kemudian ini adalah total fenolik. Total fenolik paling tinggi ada di kondisi pink.
Ini TFC adalah total flavonoid content, dan TPC total phenolic content. Ini flavonoid, ini phenol. Dan keduanya memang paling tinggi ada di kondisi pink. Di jurnal tidak dijelaskan kenapa yang paling tinggi adalah di kondisi ini. Namun dugaan saya memang karena selama proses kematangan itu ada enzim-enzim yang bekerja, jadi untuk sintetisnya itu paling tinggi itu ada di pK sini. Setelah itu sudah tidak lagi diproduksi flavonoid maupun fenol. Nah, karena tidak ada produksi, kemudian kemungkinan juga akan mengalami kerusakan selama proses kematangan itu, makanya jumlahnya dia akan semakin menurun. Kemudian ini adalah beta karoten. Kalau sebelumnya itu adalah total karoten yang semakin naik, tapi ternyata jumlah untuk beta karotennya itu tidak selalu naik. Jadi beta karoten itu merupakan bagian dari total karoten. Paling tinggi memang di PK, di warna pink ya, ketika tomat itu ya belum matang banget sih, agak-agak matang seperti itu, produksi beta karotennya dia paling tinggi dan juga akan semakin menurun seiring kematangan dari tomat ini. Alasannya sama seperti yang flavonoid dan fenol tadi. Kemudian untuk asam askorbat ternyata dia akan semakin naik. Jadi produksi untuk vitamin C atau asam askorbatnya dia akan terus diproduksi selama proses kematangan dari tomat itu sendiri. Kemudian ini adalah efek dari kematangan dan penyimpanan terhadap aktivitas lipofilik dan hidrofilik antioksidan. Jadi kalau lipofilik itu adalah antioksidan yang lebih larut terhadap lemak, kemudian hidrofilik di sini adalah antioksidan yang lebih larut terhadap air. Seperti itu. Jenis antioksidannya untuk yang lipofilik ada likopen, beta karoten, dan total karotenoid. Kemudian yang hidrofilik ada asam askorbat, total flavonoid, dan total fenol. Ini bisa dilihat bahwa untuk likopen, untuk semakin tinggi penyimpanan maka likopennya akan semakin tinggi, kemudian beta karotennya juga semakin tinggi, total karotenoidnya juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk antioksidan yang bersifat hidrofil, untuk asam askorbat atau vitamin C-nya akan semakin turun kemungkinan ya, karena semakin lama disimpan dia akan rusak. Kemudian total flavonoidnya akan semakin naik, berarti produksi flavonoidnya tetap diproduksi, total fenolnya juga naik. Jadi selama penyimpanan tetap produksi dari flavonoid dan fenol itu tetap terjadi. Seperti itu. Kalau untuk yang lipofilik dia semakin tinggi karena memang di lipofilik itu dia larut lemaknya tetap ada. Karena lemaknya ada, maka senyawa yang larut lemak seperti likopen, beta karoten, dan total karotenoid tetap ada. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah kematangan dari buah, dalam hal ini adalah tomat, itu sangat berpengaruh terhadap tekstur, kualitas, dan fungsional properties dari tomat. Kemudian ketika dipanen itu paling baik dalam kondisi breaker atau to like red maksud saya, sehingga ketika diproduksi untuk proses selanjutnya itu baik gitu kondisinya. Namun untuk mempertahankan organoleptik dan fungsionalnya itu dipanen itu paling baik adalah pada masa awal dari stage like red. Seperti itu. Bila ada yang tanyakan bisa didiskusikan di forum diskusi ya. Terima kasih.